bumi ya wis. Langsung Dan. Oke, sambil kopi. Kopi hitam. Kopi hitam. Kosdar, kopi darat. Asli Sukoharjo ini kopinya. Oke, Dari Lampung, Mas. Dari Lampung. Dari Lampung. Kalau Lampung itu biasanya nggak bikin tidur, biasanya bikin melek. Saya pernah itu. Kurang tahu itu. Saya cuman penikmat kopi tapi nggak tahu asalnya dari mana nih. Soalnya saya pernah kopi Aceh sama kopi Lampung itu ya lumayan. Oke, sahabat Rahayu Farm, kembali lagi ke channel kita. Channel Rahayu Farm, channelnya para pengusaha muda yang ada di Banjarnegara, Jawa Tengah, dan Indonesia. Ini sahabat Rahayu Farm, sesuai dengan janji kita. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol sama Gembala Farm dan kita akan melakukan perjalanan. Untungnya ini kita ada di Sukoharjo, ya Mas. Ya. Dengan Pak Odam, ini owner dari Ayam Tentrem Farm. Ayam Tentrem Farm yang ada di Sukoharjo. Ini Mas Odam ini mau tanya-tanya nih Mas, ini kan Ya. kita sama-sama udah lama. Ternak domba ini udah berapa tahun Mas? Ternak domba itu kurang lebih udah 5 tahun. 5 tahun Ya, ternak masih domba. junior 5 tahun. 5 tahun junior itu padahal udah senior banget. Oh, enggak lah. Ini kapasitas 5 tahun. sekarang berapa nih? Untuk kapasitas kita kan ada dua lini bisnis ya. Kita ada breeding sama fattening. Kalau breeding kita ada sekitar sedikit lah, masih 100. 100 sedikit guys. Kalau populasi fattening 600 Fatteningnya 600 Ya. ekor. Fatteningnya itu panen per per 80 hari. 80 hari, Iya. 2 bulan setengah lebih. 12 setengah lebih ya. Nah ini dari segi breeding 100 ekor dengan fattening 600 ekor. Ini keuntungannya besaran mana nih Mas? Ini mau jawab jujur atau Ya kita jujur Ada ini. nih. Apa clickbait jangan. Jadi di Rahayu Farm itu kita apa adanya Mas. Oh ya. Jadi kita ternak seperti ini, suka duka kita menceritakan semua agar para peternak yang awal pemula itu tidak cuma diangan-angan tapi Ya. udah ada buktinya itu Mas. Siap. Saya cerita dari breeding ya. Oke. Breeding yang paling jelek lah. Yang bagi saya sampai saat detik ini saya belum tahu siklus keuangan yang baik di breeding. Di breeding. Ya, karena pertama kendala saya dulu itu awal ternak 400 sampai 600 ekor breeding. 400 sampai Ya, 600 ekor. breeding. Dan itu pun harus pakai ABK 2, pakai ABK pakan 2. konsentrat. Tapi ternyata nggak nutup, Nggak masuk kalau nggak pakai pakan masuk konsentrat gitu ini. loh. Ya, sambil jalannya waktu itu saya istilahnya breeding santai lah Mas. Breeding santai, saya lebih ke nikmati prosesnya dari nggak tahu caranya dan akhirnya alhamdulillah tahu caranya, tapi belum juga menemukan siklus keuangan yang baik gitu. Dari breeding tersebut. Ya, tapi setelah saya belajar ke teman-teman, saya belajar ke senior-senior, saya belajar dari literasi, itu ternyata itu ada salah satu quote dari kakak senior yang terkenal juga di Indonesia ini, pernah menyampaikan ke saya, beliau itu jangan merubah aset menjadi jangan merubah hasil menjadi aset Hasil yang seharusnya bisa dijual. Karena kita merubah mindset, ini bisa jadikan aset, akhirnya kan nggak kejual. Oh, dombanya dipertahankan terus. Iya, nggak pernah dipertahankan dijual. nggak pernah dijual. Sedangkan operasional tetap jalan. Iya, gitu lah. Di situ kita bisa lihat breeding itu kan mencari peranakan yang bagus. Iya, betul. Sedangkan Bagus. peternak baru atau peternak awam kebanyakan tuh lahir betina atau cowok simpen semuanya biar banyak, populasi biar gede gitu. Itu salah ternyata. Ternyata itu kita harus menerapkan sistem pemilihan dalam arti mana yang spek jagal, mana yang spek untuk breeding. Mensortir ya. Mas? Mensortir ya. Mensortir. Nah, Kita itu- harus melakukan penyortiran. Kita melakukan penyortiran itu bisa kita lihat dari bobot mereka lahir. Kalau kita bobot lahir 3 kilo dan pertumbuhan selama 2 bulan bagus, kita simpen. Ada recordingnya berarti. Ya, jadi kalau lahir 3 kilo tapi 2 bulan nggak baik, ya jagal.
Maksudnya ke pemotongan. Iya, ke pemotongan. 650 ekor ini, Itu guys. yang saat ini saya terapkan dan saya jalanin di kandang kami untuk breeding ya. Untuk Jujur breeding, saya ya. belum pernah nemu siklus keuangan yang baik. Jadi belum menghasilkan dari Belum, breeding. sama sekali belum. Saya bilang minus. Masih minus ini, Mas. Minus, Oke. jor-joran pokoknya Mas. Dulu tuh kami kandang utama, kandang kedua. Dulu kandang utama kami di pabrik sana, itu breeding 400 jadi 600, nggak nemu, akhirnya pindah ke sini jadi domba semuanya. Dulu awal ternak bur Mas, Kambing bor, Mas. Kambing bor itu kan terkenal mahal, Mas. mahal. Berapa ekor itu kambing bor ini, Mas? Paling murah itu 15 juta Mas. Ditawar belantik atau orang itu paling 5 juta, 3 juta. Padahal dari kualitas untuk bor itu kan daging bagus. Ya, Itu juga kualitas impor ya, Mas. udah kualitas kambing terbaik lah, kambing pedaging terbaik lah dibandingkan Jawa Randu atau PE atau Sanen gitu. Tapi kok harganya itu kan dari 15 juta sama jual ke penjagal itu 3 juta itu ruginya udah Ruginya banget. Jadi gini Mas, kita harus istilahnya kita harus memantapkan hati kita. Sebelum peternak nih pemirsa, teman-teman para peternak domba dan kambing Indonesia ini, jangan salah arah untuk beternak. Di sana, di luar sana banyak genetik ya. Iya, genetik. Jenis-jenis mau domba Dorper, Texel, Texel, Suffolk, Blue Texel, Merino, Shutdown, kambing ada Sanen, Tugenburg, ada Bur, ada macam lainnya. Mau seternak itu semahal apapun ternak itu atau sebaik apapun genetik ternak itu, mau diapain ujungnya sih? dimakan, Mas. Dimakan, di sate. Iya. Kambing perah, Sanen, Tapera, oke lah mereka produksi bisa menghasilkan 2-3 kali lipat dari pakan. Iya. Tapi ujungnya mau diapain? Daging juga. Daging. Itu yang mindset saya terapkan sekarang Mas. Jadi cukup saya itu ternak lokalan, saya silangkan dengan F1 Dorper atau Cross Texel. Alhamdulillah dengan terbantu pakan protein kasar yang breeding 16%, terbantu itu Mas. Tapi Jadi domba perutnya ini ya. bagus. Ya. Padahal domba ini saya lihat 2 bulan itu sudah di atas sekitar 10 kilo up itu, Mas. Ya? Iya. Lah, ini Mas, ini kan dari 650 ekor, Mas. Sekarang yang sisa breeding 100 ekor, yang ke fattening sekitar 600. 600. Dibalik Mas sekarang Iya, berarti. dibalik. Berarti untung di fatteningnya. Untung, alhamdulillah untung. Untuk fattening ini. Ya. Untuk breeding masih min ini ya. Breeding minus. Nah, di fattening, kenapa dari breeding terus pindah ke fattening? Itu kan ilmunya juga udah beda itu, Mas. Ya, Antara beda. breeding sama fattening. Ini di fattening padahal setahu saya ini, Mas, fattening itu butuh satu ketelitian. Ya. Pakannya harus teliti. Ya. Terus jam makannya harus tetap. Ya. Terus kesehatan dari domba. Terjaga. Itu malah nggak tambah riwil, Mas. Kalau tambah riwilnya sih pasti tambah riwil. Tapi karena kita SDM-nya bukan SDM sekedar SDM, karena kita selalu ikut pelatihan dan akhirnya ABK-ABK yang bekerja di Ayam Tender Farm ini sudah terdidik dan termotivasi untuk mengikuti SOP dan manajemen yang kami bangun. Begitu. Seperti kemarin saya mau masuk itu nggak boleh karena SOP-nya ketika di breeding, di fattening ini selain dari orang yang memberi makan tidak boleh masuk. Apa Nggak itu boleh masuk. bisa bikin stres ya? Ya Mas, jadi kalau fattening itu kita harus minim kontak sama manusia lain kecuali yang memberi makan. Udah tahu baunya. Iya, gitu ya. jadi sekalinya stres mereka turun drastis Mas, 120 sampai 150 gram. Kan naiknya juga Satu susah on. juga. 1 on ya. 1 on. 1 on itu terhitung juga ya Mas ya kalau di Ya fattening. terhitung lah pasti. Kan karena kita kan konsepnya kan kalau fattening kan kita perbengkelan Mas. Perbaikan. Kita beli domba-domba, mohon maaf, dari peternak-peternak yang kecil-kecil kurus-kurus gitu. Kita treatment, kita kasih pakan yang terbaik, kita teliti, kita amati, akhirnya kan jadi gemuk-gemuk dan besar-besar. Siap, siap. Begitu. Ini di fattening. Ah. diselingi tentara. Oh iya, nanti mau ceritakan sebelum menjadi domba ini ya. Oke. Kita masuk. Oke, ini Mas, kemarin kan sebelum di sini kita juga pernah kenal namanya Mas Justian itu ya, yang kandang domba
fattening juga ada Ya. di Wonosobo. Itu katanya ikut jenengan juga itu. Ya, bener. Kalau Mas Tian itu ikut mitra di penggemukan saya, kebetulan di Wonosobo, Selomerto. Selomerto, betul. Selomerto, dan sekarang udah vakum karena ikut istrinya di Surabaya. Sayang sekali. Padahal bagus itu ya. Itu sahabat Radio Pam untuk dombanya penggemukannya Mas Jastian itu bagus. Nah, ini Mas, itu kenalnya di forum peternakan. Iya, di forum kenalnya itu waktu itu Mas Tian itu menawarkan domba Dombos. Oh, domba Wonosobo. Iya, menawarkan ke saya. Kebetulan waktu itu saya beli ternak breeding 400 ekor di sini itu Dombos semua, Mas. Jadi memang brand saya Ayam Tentrem Farm itu khusus Dorper sama Dombos. Padahal domba harganya lumayan, Dulu, Mas. ya. Ini sebenarnya background sampean itu apa sih Mas, kok bisa langsung terjun ke peternak 600 ekor terus sampai apa namanya? Inilah kandangnya besar banget, itu backgroundnya apa sebenarnya Mas? Background saya itu bukan peternakan, Mas. Tapi berani berspekulasi di Pengacara. peternakan. Oh, pengacara. Pengangguran banyak acara. Ini pengacara tapi punya 600 ekor domba. Ini pengacara, pengangguran nggak punya acara tapi dombanya 600. Ini kan saya dengar-dengar ngobrol-ngobrol Thomas, katanya pernah di Amerika juga nih. Ya, dulu saya 11 tahun di Amerika, Mas. 11 tahun. Pulang 2018, mulai belajar wirausaha dan mulai belajar ternak. Dulu itu ada dua pilihan, Mas. Dulu kambing itu udah ada waktu saya di Amerika, udah ada. Kambingnya Kambing itu udah ada. udah melihara kambing Udah bor punya itu. kambing, ya. Tapi kan yang ngelola kan pegawai. Heeh. Nah, terus ditawarin sama orang tua, kamu mau terjun ke ayam petelur atau domba kambing atau lainnya. Saya mikir kalau ayam petelur itu kapasitas 5.000 sama kandangnya itu 1 M lebih waktu Ya. itu 5-4 tahun yang lalu lah. Sekarang lebih. Udahlah, saya taruh kambing aja yang udah ada gitu. Kebetulan waktu itu kambingnya bor dan mahal semuanya. Nggak terawat, Mas. Gudikan, kutuan, kurus-kurus. Itu waktu Bapak sampainya melihara itu sama ABK-nya itu. ABK aja. Kebetulan ABK ini sopir di pabrik yang bekerja 24 jam karena sopir ekspor impor ya. Jadi ke Semarang, Solo. Jadi makan pagi itu seharusnya jam 7, dia tuh makan pagi jam 2 subuh. Makan sore seharusnya jam 3, makan malam jam 10 malam. Begitu, Mas. Jadi terbalik semuanya, gonta-ganti dipakan terus. Akhirnya saya tuh ngeliatin kambing sama domba itu kok seneng ya, nongkrong ya, seperti duduk gini di Ya, meja sambil gini kok ngopi asik ini ya. enak gitu. Ya udah, tak terusin aja, tak belajar gitu. Cuman saya tuh nggak ada ilmu dalam peternakan, nggak ada, Mas. Cuman saya yakin, saya yakin pasti suatu saat bisnis domba itu akan bisa jadi bisnis yang gede juga. Sampai sekarang saya yakin itu. Nih. Basic dari orang tua memang Nggak ada sama sekali basic orang tua. Kalau kemarin kita ke Mas Tian loh. Jastian tuh kan dia emang backgroundnya sekolah di peternakan, Peternakan di Australia. terus sampai di Australia itu. Ya, di sapi. Mas Adam. Mas Odam ini jeburan Amerika, tapi bukan peternakan ternyata. Melainkan Pengacara ini. Bartender saya dulu, Mas. Bartender. Ya, Gila. basic bartender. terjun ke peternak. Ternak. Tukang ngarit sekarang. Tapi asik ya. Asik, Mas. Mungkin keberkahan itu Mas ya. Jadi Amin, alhamdulillah. Jadi dalam peternak itu banyak sekali keberkahan. Mungkin dari segi materi itu belum merasakan, Mas. Belum merasakan, tapi ketenangan sama kenyamanan itu enak. Enak. Iya. Mungkin itu keberkahan Pagi dari atau peternak sore ya. ke sini, saya tiap hari ke sini, Mas. Entah pagi atau sore pasti ke sini. Untuk cuma ngeliatin. Ngeliat aja domba-dombanya. duduk di atas gitu sambil duduk ini ngopi, nge-vape gitu-gitu aja, Mas. Asik. Basic pakan, memberi pakannya berapa kali tadi Belum. Nah terus visi-visi. Oke. Ini mau diapain lagi nih kandang ini? Oke, Mas Odam, ini apa ya? Pakan di sini kan saya lihat ini ada pacong, terus konsentrat itu di Iya. gudang tadi, terus ada apa namanya kangkung kering. Yang kering. Nah, ini yang breeding juga dikasih konsentrat, Mas. Kalau kita berbicara pakan, kita tetap pakai konsentrat. Konsentrat per ekor itu saya kasih sekitar 0,5 kilo per hari per ekor. Untuk yang breeding. Induan ya.
Kalau syaratnya kita pakai hijauan, kita setiap 2 hari 3 hari sekali kita merumput, cari rumput, Pacong. kita tanam 5 hektar, pacong, ngodot, indigo vera, kaliandra, itu khusus untuk breeding. Kalau yang fattening kita full kering semua, konsentrat fattening sama kangkung kering, Mas. Oh, sama kayak tempatnya Mas Tian tuh ya. Ya, Ini manajemennya sama nggak kayak tempatnya Mas Tian sama, tuh? sama. Ngasih makannya 2 kali pagi sama Bisa lebih, bisa 4 kali, bisa 5 4 kali. kali. Tergantung kondisi domba, Mas. sama dikasih air minum Air hangat, ya. air hangat juga tuh Air hangat, tuh. pagi sore jamu. Pagi jamu. Ya. Jamunya itu bahan-bahannya itu temulawak, kunir, terus gula Jawa direbus semuanya Itu wajib setiap pagi sore. pagi sore wajib. Ya. Itu ada produksi apa itu maksudnya? Yang ada gentong-gentong terus yang Oh, itu pakan. di sini memproduksi pakan juga. Kita produksi pakan, tapi memang belum saya untuk umumkan ya. Karena peternak itu merubah mindset atau memberi edukasi atau masukan ke peternak itu sangat sulit, Mas. Karena peternak itu, mohon maaf, ternak dengan dana seminim mungkin, hasil sebaik mungkin, kan nggak Iya. bisa. Pakan saya kan yang breeding kan per kilo 4.800, PK 16. Per kilonya 4.800 Ya. untuk breeding. Untuk yang fattening PK 19 per kilonya 5.800 5.800. fattening. Nah, sama-sama beli konsentrat, yang satu 3.000, yang satu 4.500. Tapi yang 3.000 ini jangka waktu yang diberikan dan jangka penggemukan itu bisa 3 bulan 4 bulan untuk mencapai bobot itu. Iya. Kalau tempat saya cukup 2,5 bulan udah gemuk gitu loh. Jadi peningkatannya bisa sampai 10 kilo itu. Drastis. Gitu lah, pilih yang mana gitu loh. Yang cepat atau yang lambat. Iya. Harga yang murah ini lambat untuk penggemukannya, yang agak mahal lah. Itu Ini, Pak, cepat. cepat ya. Mempersingkat waktu. Itu bahannya apa aja Mas? Ini kan sampean bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Itu bahannya banyak Bahannya banget. kita ada 11 macam. 11 macam, kita ada DDGS, Kopra, Sawit, CGF, BKK, biskuit, katul gitu. Ini ternyata bikin pakan juga ya. Berarti ini kan Mas Jatian ngambil dari tempatnya jenengan. Pakannya juga dari sampean. Iya, semuanya. Ini Mas sambil ngopi Mas Oke, ya? siap. Sambil ngopi, Pak. Nyantai. Ini katanya kopi, Kopi Lampung. Sumatera. Oh, Lampung itu Sumatera juga kan? Iya. Iya, takutnya di sebelah Jawa. Oh, berarti ya. Kenapa nggak pakai lokalan sini aja mas? Belum pernah nemu yang bagus Mas. Malah di Lampung ya mas. Ini kebetulan ada kakak beliin, ya udah enak, cocok. Tapi emang ini bikin melek kalau kopi Lampung. Saya pernah. Ini kembali lagi ke topik. Ini kembali lagi ke topik ya. Jadi Masnya juga menyiapkan pakan juga. Seperti Mas Tian itu kemitraannya ikut sampean juga? Iya. Oh, berarti sampean buka kemitraan juga nih Mas? Ya, saya buat kemitraan fattening sama breeding. Breedingnya, lah ini kan setahu saya kalau kemitraan itu kan untuk panenan per 35 hari atau 80 hari ya kalau domba 80 hari. Nah kalau breeding itu gimana kemitraannya? Breeding itu sistemnya beli indukan dari sini, Hmm? nggak punya pejantan saya pinjemin, dengan konsekuensi jangan sampai mati. Kalau mati ganti, jangan sampai sakit. Nanti kalau anak-anaknya mau dijual masuk ke saya, kalau nggak dijual mau terus di tempat breeding nggak apa-apa. Oh, Nanti berarti sistemnya saya beli kilo. berarti kiloan ya? Iya. Oh, tetap berarti kiloan, nanti karena kita kan larinya kan ke penggemuan. berarti nanti kalau jadi ini breeding ini ambil tempatnya sampean anggaplah 20 ekor untuk awal. Sebenarnya kan awal 20 ekor untuk beternak. Terus nanti pejantan dipinjemin dari tempat sampean Iya. untuk memperbaiki gen. Ya. Oh, berarti kalau yang ini sahabat Radio Farm, kalau ke Ayam Tentrem Farm ini buka kemitraan untuk apa namanya breeding juga. Iya. Cuma Mau hubungi kemana ini? Oh, bisa dihubungi langsung ke nomor saya pribadi di 0821 3622 8320. Bisa di direct messenger di Instagram Ayam Tentrem Farm atau bisa chat di TikTok kami Ayam Tentrem Farm juga. Ayam Tentrem Farm semua ya. Iya. Jadi ada di TikTok, IG. TikTok, IG, YouTube juga ada. YouTube aja. YouTube Ayam Tentrem Farm juga. Tapi masih sering upload mas. Udah enggak? Masih kayak Radio Farm itu kadang-kadang ya ada masa jenuhnya ya mas ya. Cuman kita bersemangat untuk memajukan peternakannya di Indonesia. Ya. Lah, Makin semangat. ini progres jenengan ke depannya dari 600 ekor fattening, 100 ekor
breeding. Ini progresnya sampean untuk mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang itu Insya Allah ini mau rubah saya mas, fattening semua mas. berarti breedingnya hilangkan. Iya. Full ke fattening, konsen ke Iya. fattening. Karena kebutuhan kita fattening itu yang harus kita supply itu kita berbicara saat ini 2.500 ekor per bulan mas permintaannya. Permintaannya itu 2.500 ekor Per bulan. per bulan, 25.000 2.500 per bulan untuk Jateng. Jagal ya, Jateng aja. Jateng aja. Itu baru Jateng ya bang ya? Wah, Ya. gila ya. 2.500. Terus ini insya Allah saya dapat proyek Lebaran 35.000 ekor jantan sama 2.000 ekor jantan. Jadi Itu kan untuk kalau korban? kandang, ya kalau kandang breeding kan nggak masuk buat spek fattening ya. Iya, betul. Paling nggak harus dirubah lagi. Oke, sama promosi tempat Mas Odam yang kemarin makanya juga. Nah, ini apa dombanya dijual semua, Mas? Berarti domba-dombanya. Kita Apa? domba kita jual ke Tukang sate. jagal sama kita olah sendiri mas. Kebetulan saya berdirinya peternakan ini, saya akhirnya punya warung Mm-mm. yang bergerak dalam usaha kuliner terutama di sate. Sate. Bukan sate kambing tapi sate domba. Khusus sate Iya. domba. Semua khas Memang domba. Khusus domba. Jadi kan kebanyakan di warung pinggir jalan kan sate kambing. Padahal Iya. bukan kambing yang disembelih. Kadang itu ada domba juga gitu. Soalnya kalau domba kan nggak begitu bau, Mas ya. Ya, dan kalau relatif kambing empuk. relatif empuk ya. Iya. Ini apa namanya warungnya, Mas? Warung kami di IG itu ada Dapur Mamana, Dapoir Mamana. Dapur Mamana. Yang berlokasi di Yang berlokasi Yang di berlokasi di dekat kandang juga di Sukoharjo, Gentan, Baki. Wah, ini berat. apa aja sih Mas Odam di situ? Sate domba, tengkleng, krengseng, nasi mandi, nasi biryani, nasi kebuli. Campur Mas Timur Tengah. Timur Tengah. Berarti khas domba semua yang ada di Dapur Mamana ya. Iya. Yang ada di Sukoharjo, dekat kandangnya juga. Kalau ini sahabat Radio Farm yang pengen main-main khas makanan dari domba, ini Mas Odam sudah melihara domba plus menciptakan masakan dari domba. Ala Timur Tengah banyak ya itu. Iya. Ala Timur Tengah. Ini berarti apa namanya nasinya itu dari nasi. Basmati. Iya, nasinya itu yang kayak Nasi India. Nasi India itu ya. Itu Basmati. kayaknya enak ini. Kapan-kapan kita ke sana ya. Ya, kalau bisa kalau ternak itu kebanyakan kan teman-teman kan bisa ternak tapi nggak bisa Jual lah. jual Untuk market ya. Ya, semua orang tuh bisa berusaha mendirikan suatu usaha ternak atau apapun, tapi belum tahu pasarnya, belum paham pasarnya. Gitu. Kalau sampean Saya banyak ya? kan dari ternak ini bingung ngejualnya gimana. Sekalinya manggil belantik, sorry nih belantik, maaf nih. Ilatmu lunyu. Gitu loh. ini para belantik-belantik bukan kita apa namanya Mas. Cuman untuk segi kita berbisnis mungkin agak merugikan di kita ya. Merugikan peternak. Mungkin Mau peternak, peternak ikan, ayam, kelinci, domba, kalau berurusan sama bakul atau belantik udah kalah. Mendingan kita bikin hilir sendiri, Kita bikin warung sendiri kayak sampean ini ya. Iya, itu Oke. saya bikin warung tuh karena konsepsi saya di situ, karena selalu dicacat sama belantik atau bakul itu mas. Wah, ini wedhusnya cilik banget, kurus banget, elek iki rego ning pasar meduk lagi sepi paling 1,5 juta. Iki paling 1 juta, paling mentok paling bagus 2,5 juta. Lah kok angel men dating itu karo pakane karo tenagane ra cocok, blede wae lah gitu kan. Are jadi dijual Mas. Iya, jual sendiri Mas. Waduh. Dari ratusan ekor itu Iya. potong sendiri, makan sendiri. Potong sendiri, makan sendiri, potong sendiri, makan sendiri terus mas. Tapi mungkin dari itu sampean bisa merasakan cita rasa dari daging domba. Ya, saya pernah ngerasakan dorper F1 pernah. Are bikin dapur Mamana khusus untuk domba. Iya. Mantap. Terakhir udah 25 25 menit. final sekarang. Finalnya apa Dan? Progresnya kan tadi belum ya? Progresnya udah belum sih? Udah. Progresnya kan Udah tadi ya? kandang semua. Yang belum apa nih? Yang belum apa ya? Kasih Kalau dia obat-obatan. belum Nah, obat-obatan habis itu closing. closing.
anu apa jangan lupa kata-kata dari Mas Odam. Oh iya. Jadi nanti ada apa kata motivasi lah. Iya. Sehabis obat. Obat. Ini kita minum dulu ya, sahabat Rayu Farm, sambil minum kopi agar Kopi hitam, kopi Lampung. enaknya itu di kandang itu sambil ngopi. Ini Mas Odam, saya mau tanya-tanya nih. Kalau di fattening waktu di tempatnya Mas Tian, itu kan obatnya banyak banget Mas. Iya. Ada obat suntikan, terus obat apa? Oral. Terus ada apa untuk pertama SOP masuk ke kandang itu rambutnya Iya. apa bulunya dipotong. Itu SOP sini sama dengan Sama. sana? Obatnya sama juga. Sama semua, kita menggunakan Introvit, Interflock, Intermectin, kita ada Rodalon, terus kita ada obat cacing. SOP yang pertama kali domba masuk kita harus terapkan, domba itu tidak boleh dijambak, kita timbang, kita masukkan kandang satu persatu berdasarkan berat badan. Habis itu kita obat cacing sama Introvit, Interflock. Setelah 4 hari kita cukur semuanya. Oh berarti waktu pertama masuk ke kandang itu tidak langsung dipotong rambutnya ya? Enggak, karena kan masih stres. Oh. Jadi 4 hari, 5 hari, 6 hari itu masih adaptasi. Tapi kalau domba cepat ya, nggak kayak kambing Domba itu ya. cepat ya. Kalau kambing itu kan bisa agak lama sampai 2 minggu 3 minggu baru Iya. beradaptasi ya. Itu obatnya simpel banget ya Mas ya. Simple itu Introvit, Interflock, Intermectin itu simple. Cuman itu tak obatnya, tapi ya harganya ya mahal karena Lumayan. itu apalagi yang produknya dari Holland mahal dan bagus khasiatnya dibandingin obat-obat lainnya yang ada loh ya. Obatnya Ini nggak di-endorse loh. enggak. Kalau mau endorse nggak apa-apa, nggak Mau endorse apa-apa. nggak apa-apa, silakan. Di Rayu Farm ya. Ini dari 260 ekor pasti kan Pak sahabat Rayu Farm pengen tahu hasilnya berapa Mas? Kemarin tuh panen terakhir itu sekitar 80 ekor, yang terakhir itu sekitar 8.600.000 Itu bersih. bersih. Udah dipotong untuk karyawan, Listrik, pakan, listrik, obat. Semuanya. Anggaplah 8 juta ya. 8.600.000. 8 juta 4 berarti kali 3. Berarti 24 juta sekali 3 siklus panen ini 260 ekor. Enggak, kemarin satu siklus itu 80. 80 ekor. Ya, 80 itu nggak nyampe 80 hari, cuma 65 hari. 2 bulan dok. Iya. 2 bulan 8 juta dari 80 ekor. Rata-rata harganya berapa Mas untuk per ekornya? Bakalan masuk itu waktu di hari itu kita masuk 54, kita panen 53. Panennya 50 54 kita panen 57, sorry. Ada selisih 3.000. selisih 3.000. Pas kita jual selisihnya 3.000 untuk Iya. lebih up ya. Iya. Ini keuntungan 8 juta dari 8 rata-rata berarti sekitar 100 ribuan ya. Ya. Itu paling minim. Paling minim karena baru 65 hari, Mas. Baru 65 hari ya. Maksimalnya kan 80 hari. Tapi terhitung bagus ya. Kalau 8 juta lah, anggaplah 8 juta itu kita 8 juta sebulan ya bagus. bagus banget. 2 bulan bagus, Mas. 4 juta. Padahal UMR di sini nggak sampai 2 juta. 2 juta ya, 4 kali lipat. Mungkin ini kata-kata mutiara lah, Mas. Mau kata-kata apa namanya ya, Mas ya? Agar memotivasi para peternak ini, peternak pemula atau peternak yang sudah lama agar tidak mudah menyerah kayak sampean. Oh Kalau iya. mau diutarakan lah. Dari 650 ekor loh, Lur. Yang pertama tentukan arah apa yang mau diternak. Yang pertama. Yang kedua, fokuslah pada ternak kalian sendiri. Jangan terkecoh sama peternak 1, 2, 3 dan yang lainnya. Karena peternak itu punya cara yang beda, punya penyerapan yang beda. Jadi ternak itu mulailah dari hati. Jangan dari nafsu, pengen terkenal, pengen banyak. Nanti takutnya malah keblondrok atau katakanlah bangkrut lah. Bangkrut. Jangan sampai. Sejatinya mau ternak semahal apapun, sebaik apapun, tetap disate, tetap dimakan. Tuh, itu Mas dari saya, Mas. Wah siap, berarti sahabat Rayu Farm ini kita dapat kata-kata dari Mas Odam yang sudah 5 tahun beternak dan mencari formula untuk beternak itu ternyata terjun ke fattening, karena fattening hasilnya bulanan ya. Iya. Tapi di breeding karena dulu
menggunakan domba yang berkelas, ya agak berat juga untuk menjual. Marketnya kita Ya, nggak ada. kebetulan dulu breeding itu bur, dorper semua, texel semua. Ini saya angkat tangan untuk Sekarang dia. dari saya gede, saya kerutkan jadi kecil. Dan akan menjadi besar lagi Mas. Insya Allah, ya, istilahnya kita tarik dulu busur panah ini. Kita tarik dulu dalam-dalam biar melesat lebih tinggi lagi. Amin. Terima Begitu. Jadi dulu awal nggak ada ilmu ternak sama sekali, beli ternak banyak dan bagus-bagus, gede, terkenal, keuangan nggak baik, akhirnya ketemu yang dimana saya harus mengecilkan dulu. Dari 600 jadi 200 jadi 100. Pernah Mas mencapai 70-50 ekor pernah breeding? Pernah disampai segitu. Pernah. Dari banyak jadi segitu pernah. Tapi dengan fattening tetap jalan. Tetap jalan. Akhirnya breeding itu pelan-pelan gitu, ketemu. Oh, gitu caranya. Ini banyak Kerucutkan banyak dulu ilmu. arah, kerucutkan dulu visi misi, baru jalan. Tapi jangan langsung faktor ya. Nah, Kalau jenengan langsung faktor tapi tahu wah arahnya kemana. Oke, ini terima kasih Mas Odom waktunya. Mas Is. Terima kasih ilmunya. Ini untuk sahabat-sahabat Rayu Farm yang pengen main ke Sukoharjo ya. Ya. Di sini di Ayam Tentrem Farm. Itu jenengan tinggal main aja. Kalau bingung mau main ke sini tinggal japri ke kontaknya. Kalau enggak Oke. Rumah makannya komen aja di komen di Rayu Farm. Kalau pengen main ke tempat rumah makannya itu tadi apa namanya? Dapur Mamana. rumah mana? Dapur Mamana khas untuk segala macam masakan domba. Ya mampir-mampir aja kalau mampir ke Sukoharjo. Oke, terima kasih Mas Ya. Odom. Siap. Terima kasih waktunya. Semoga bermanfaat bagi para Amin. peternak Indonesia. Amin. Selalu jaya untuk peternak Indonesia. Jaya.